Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ba'd. Sahabat adab tercinta, alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam salah satu ayat Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard, bahwa jumlah bilangan di sisi Allah adalah 12 bulan, dan ini sudah Allah kehendaki sejak Allah menciptakan langit dan bumi ini. Karena itu Muslim sangat memperhatikan pergerakan bulan dan juga pergerakan matahari dalam beribadah, dan setiap bulan memiliki keutamaannya. Bahkan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitab Lataiful Ma'arif menjelaskan secara detail apa saja keutamaan-keutamaan di setiap bulan itu. Dan kalau kita bicara tentang bulan Sya'ban ini berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Ya, dahulu Abu Bakar Al-Balkhi pernah mengatakan begini, bahwa syahrul Rajab syahrul zar'i wa syahrul Sya'ban syahrul syaqiyyiz zar'i wa syahrul Ramadan syahrul hasaduz zar'i, bahwa bulan Rajab adalah saatnya menanam, bulan Sya'ban saatnya menyiram tanaman, sementara bulan Ramadan saatnya menunai hasil. Di antara maknanya bahwa bulan Ramadan itu nanti menjadi bulan jihad, bulan sungguh-sungguh, bulan amal, bukan lagi bulan belajar, meskipun di bulan Ramadan ada pelajaran. Nah, seseorang hanya akan siap untuk berjuang dan bersungguh-sungguh di bulan Ramadan kalau dia sudah mempersiapkan sejak bulan Rajab dan kemudian Sya'ban. Makanya Nabi SAW berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Sahabat adab yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, berkata Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, bahwa ketika kita teringat bulan Sya'ban, maka ingatlah ada minimal 3 peristiwa besar di bulan Sya'ban ini. Yang pertama, bahwa peralihan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram ini terjadi di bulan Sya'ban. Ya, ini yang pertama, peristiwa penting. Yang kedua, bahwa diserahkannya catatan amal dalam konteks bulanan, dalam konteks tahunan, maka bulan Sya'ban ini adalah bulan penyerahan catatan amal. Meskipun ada konteks harian, setiap waktu asar, setiap waktu subuh, tapi dalam konteks tahunan, di bulan Sya'ban inilah catatan tahunan amal itu diserahkan. Yang ketiga, turunnya surat Al-Ahzab ayat ke-56 yang menganjurkan manusia untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, bahwa sesungguhnya para malaikatnya mereka berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kepada orang-orang beriman berselawatlah kalian. Maka bulan Sya'ban, bulan yang mengingatkan kita kepada kiblat, kepada amalan, dan kepada salawat. Karena itu, marilah kita mensyukuri keberadaan kita di bulan Sya'ban ini. Karena bulan Sya'ban ini akan mengantarkan kita sampai kepada datangnya bulan Ramadan. Nah, ada beberapa cara yang menurut hemat kami baik sekali untuk kita laksanakan, kita wujudkan sebagai bentuk rasa syukur kita di bulan Sya'ban ini, agar bulan Sya'ban ini betul-betul memberikan keberkahan untuk kita. Nah, yang pertama yang bisa kita lakukan
tentu saja ya, sebagaimana awal setiap bulan ketika kita melihat hilal bulan, maka kita bisa berdoa ya, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, Allah maha besar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wat taufiq lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbukallah. Allahu akbar, ya Allah, jadikanlah hilal itu bagi kami membawa keamanan, keimanan, keselamatan dan keislaman, dan bahkan membawa taufik, ya Allah, yang membimbing kami menuju apa yang Engkau cintai dan Engkau ridhoi. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Di setiap bulan kita ingin keberkahan, dan keberkahan itu akan melahirkan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Maka bulan Sya'ban ini sudah sepantasnya menjadi bulan yang menambahkan kebaikan kita, dan nanti puncaknya di saat Ramadan. Ya, maka setelah kita membaca doa hilal itu, lanjutkanlah dengan memperbanyak doa pertaubatan. Doa-doa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Sya'ban ini. Di antara doa-doa yang dipanjatkan Nabi Muhammad SAW dalam konteks pertaubatan, misalkan dalam satu hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi Muhammad SAW berdoa, Allahumma ighfir li khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma ighfir li jiddi wa hazli wa khata'i wa amdi wa kullu zalika indi. Jadi Nabi SAW berdoa, ya Allah, ampunilah kesalahanku, kejahilanku, sikapku yang melampaui batas dalam seluruh urusanku, dan segala hal yang Engkau lebih mengetahui hal itu daripada diriku. Ya Allah, ampunilah aku kesalahan yang kuperbuat saat serius maupun saat bercanda. Ampunilah pula kesalahanku saat tidak disengaja maupun saat aku sengaja. Ampunilah segala kesalahan yang kulakukan. Ya, Masya Allah, Nabi Muhammad SAW berdoa dengan sangat detail, bahkan berdoa untuk sesuatu yang sangat mungkin kita tidak ketahui. Ya, kita tidak sadar bahwa mungkin suatu ketika kita pernah menyakiti hati orang lain. Ya, kita tidak tahu dan kita tidak pernah bermaksud. Bahkan Nabi SAW pun memohon atas apa-apa yang dia tidak sadari lakukan tapi telah menyakiti hati orang lain. Ini menunjukkan betapa perhatian Nabi SAW begitu besar. Ya, makanya dalam satu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW juga berdoa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku mohon padamu agar mudah melakukan kebaikan dan agar aku mudah dalam meninggalkan kemungkaran. Itu hal yang kedua yang kita bisa lakukan di bulan Sya'ban. Yang ketiga yang kita bisa lakukan di bulan Sya'ban adalah memperbanyak saum sunnah. Ya, memperbanyak puasa sunnah. Kata sahabat, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan, wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban." Aku tidak pernah sama sekali melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa secara sempurna sebulan penuh selain di bulan Ramadan. Dan aku pun tidak pernah melihat beliau puasa lebih banyak daripada berpuasa di bulan Sya'ban. Jadi sahabat semuanya, ya, mulailah memperbanyak puasa sebelum tanggal 15 Sya'ban. Ya. Jadi, kalau kita sudah memulai puasa sebelum tanggal 15 Sya'ban, maka kita bisa memperbanyak sampai setelah puasa Sya'ban. Ya, sampai setelah puasa Sya'ban. Ya, jadi jangan memulai puasa khusus setelah tanggal 15 Sya'ban, setelah nisfu Sya'ban. Jadi sebelum, ya, hari-hari awal ini kita
pertama kali sudah memulai untuk memperbanyak saum sunnah itu. Bagaimana posisi saum sunnah itu dibandingkan saum Ramadan, ya? Kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali di dalam Lataiful Ma'arif, di antara rahasia kenapa Nabi SAW banyak berpuasa di bulan Sya'ban, karena puasa Sya'ban itu adalah ibarat ibadah rawatib, kata beliau. Jadi ibadah rawatib itu ibadah sunnah yang mengiringi ibadah wajib. Sebagaimana sholat rawatib adalah sholat yang punya keutamaan karena mengiringi sholat wajib, baik dilakukan sebelum atau sesudah sholat wajib. Maka demikian juga puasa Sya'ban, ya, puasa Sya'ban ini karena dia dekat dengan puasa Ramadan, maka dia punya keutamaan. Dan puasa Sya'ban ini menyempurnakan puasa wajib di bulan Ramadan. Nah, ini amalan yang ketiga. Berikutnya, amalan yang keempat, ya. Dalam satu hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim disebutkan, kana yakunu alayya as-sawmu min Ramadan, ya, fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban. Aku dulu punya kewajiban untuk melaksanakan puasa, tapi aku tidak bisa membayar utang puasa tersebut kecuali di bulan Sya'ban. Artinya amalan yang keempat yang kita bisa lakukan apa? Memperbanyak, yakni puasa qadha daripada puasa wajib kita di bulan Ramadan. Sebisa mungkin kita selesaikan qadha puasa Ramadan kita di bulan Sya'ban, sehingga kita masuk di bulan Ramadan sudah tidak memiliki hutang berpuasa lagi. Kemudian amalan yang kelima, yang merujuk pada apa yang disebut oleh Salamah bin Kahil rahimallahu ta'ala, bahwa kana yuqalu syahrul Sya'ban syahrul qurra. Dulu bulan Sya'ban itu juga sering disebut bulannya para qurra, bulannya para pembaca Al-Quran. Jadi di antara amalia yang banyak dilakukan, ya, oleh orang-orang saleh di masa lalu di bulan Sya'ban adalah mulai semakin intensif dalam tilawah Al-Quran. Kenapa? Karena Ramadan itu syahrul Quran. Ramadan itu puncaknya intensifikasi kita dengan Al-Quran. Maka di bulan Sya'ban ini kita semakin intensif dalam tilawah Al-Quran, ya. Nah, jadi secara ringkas bahwa cara kita mensyukuri bulan Sya'ban, ya, tadi yang pertama apa? Membaca doa awal bulan. Yang kedua, mempersiapkan diri kita untuk memasuki bulan suci Ramadan. Yang ketiga, memperbanyak doa, memohon ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, memperbanyak saum sunnah yang sudah dimulai sebelum pertengahan bulan Sya'ban. Berikutnya yang kelima, membayar hutang puasa Ramadan yang belum sempat terlaksana di bulan Sya'ban ini. Yang keenam, meningkatkan frekuensi tilawah Al-Quran kita. Dan yang ketujuh, dan ini yang juga cukup penting, yaitu menjauhkan diri kita dari amaliyah-amaliyah yang tidak ada tuntunannya baik di dalam Al-Quran dan As-Sunnah maupun bimbingan para ulama. Mudah-mudahan dengan menegakkan adab kita di bulan Sya'ban ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi umur-umur kita, Allah mudahkan kita dalam seluruh urusan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan kita sebagai bagian dari yang husnul khatimah dan berkumpul dengan nabinya di jannah. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Kira-kira demikian dahulu yang dapat kami sampaikan. Saya doakan mudah-mudahan sahabat adab seluruhnya berada dalam keistiqomahan. In urida illal islaha mastata'tu fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.